Tapi saya masih hafal sedikit-sedikit. Nah, mereka suruh buka kitab Al-Ghunyah, bingung mereka. Di kitab Al-Ghunyah itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah ta'ala menceritakan bahasanya Ar-Rahmanu ala istawa ala arsyihi bidatihi. Itu di dalam kitab Al-Ghunyah, jelas banget. Nah, dia tak suruh buka kitab Al-Ghunyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semuanya, setelah kita mendengarkan cuplikan video barusan, di sana bisa kita simpulkan dua hal, yaitu yang pertama, Ustadz ABS merasa sangat yakin bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berpendapat seperti apa yang dia katakan, yaitu Ar-Rahmanu istawa alal arsy bidatihi. Padahal kalau kita tinjau di kitab aslinya, di kitab Al-Ghunyah, tidak ada redaksi yang seperti itu. Kemudian yang kedua, mereka Wahabi menganggap bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berakidah mujassimah sama seperti mereka, yaitu akidah Salafi Wahabi yang mengatakan bahwa Allah bersemayam atau bertempat di atas arsy. Ini jelas dusta atas nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Baiklah, kita lihat bersama redaksi aslinya di kitab Al-Ghunyah itu bagaimana. Di dalam kitab Al-Ghunyah cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah juz 1 halaman 91, beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyampaikan wayam bagi itlaqu sifatil istiwa min ghairi ta'wilin. Bahasanya beliau menganjurkan wayam bagi agar memutlakkan sifat istiwa tanpa takwil, yaitu bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memilih metode tafwid, sebagaimana akidah Aswaja juga mengakui dan memakai metode tafwid selain metode takwil. Kemudian wa annahu istiwa uddati alal arsy la ala ma'nal qu'udi wal mumasati kama qalat al mujassimah wal karomiyah, bahwa sesungguhnya istiwanya Allah atas arsy itu bukan berarti bermakna duduk, ya, atau mumasah, atau bermakna bertempat, bersentuhan, seperti halnya akidah Mujassimah dan Karomiyah yang mengatakan Allah itu bersemayam atau duduk, Allah itu bertempat. Maka di sini sangat jelas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menolak faham Mujassimah atau menolak faham akidah yang mengatakan Allah itu bersemayam atau bertempat di atas arsy. Kemudian wala'ala ma'nal ulwi warifati kama qalat al-asy'ariyah. Di sini Syekh Abdul Qadir Jailani juga menganjurkan agar tidak mentakwil seperti takwilnya Asy'ariyah. Nah, kemudian bila kita meninjau ulang apakah betul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu menolak takwil secara mutlak. Jadi di kitab Al-Ghunyah jelas-jelas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menganjurkan dan memilih metode tafwid seperti jumhur ulama salaf atau akidahnya jumhur ulama salaf dan para sahabat. Akan tetapi sebenarnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak menolak takwil secara mutlak. Terbukti di dalam salah satu kitabnya yaitu Sirul Asror wa Mudhirul Anwar. Di sini beliau menyampaikan, yaitu ketika membahas hadis Nabi al-qalbu baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha, yaitu bahwa hati itu berada di antara dua jari dari jari-jarinya Ar-Rahman. Kemudian beliau menjelaskan terkait hadis ini, wal muradu minal usbu'aini sifatil qahri wal lutfi li anallahu ta'ala munazzahun anil asabi. Jadi yang dimaksud usbu'ain
Yang dimaksud jari-jari di sini adalah sifat qahr walutfi, sifat memaksa atau menundukkan, dan sifat lemah lembut. Jadi beliau tidak mengartikan jari, tapi bahwa usbu'ain ini ditakwil dengan sifat menundukkan dan sifat lemah lembut. Karena apa? Li'anna Allah Ta'ala munazzahun 'anil asobi. Karena Allah Ta'ala itu disucikan dari tasbih, dari sifat-sifat tajsim atau asobi, jari-jari. Maka di sini jelas bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak secara mutlak menolak takwil. Karena di dalam salah satu kitabnya beliau juga mentakwil. Jadi sangat jelas di sini bahwa di kitab Al-Ghunyah tidak sama seperti apa yang dikatakan oleh Ustadz Salafi Wahabi. Sebenarnya beberapa waktu sebelum Ustadz ABS ini menyebar fitnah ke sana kemari dengan mengatakan lawan diskusinya yaitu para santri Aswaja merasa kebingungan dan tidak bisa menjelaskan. Padahal yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu ketika diminta melihat kitab aslinya, yaitu pada diskusi sebelumnya, ini Ustadz ABS kan sempat diskusi sebelum menyebar fitnah itu. Ini Ustadz ABS ketika diminta untuk membaca kitab aslinya, ini hanya terdiam dan ngeles ke sana kemari, artinya tidak jelas. Jadi mengutip asal-asalan, tidak sesuai dengan apa yang ada di kitabnya. Baiklah, kita lihat cuplikan videonya, yaitu diskusi ketika diskusi dengan para santri Aswaja. Tambah Ustaz, di dalam kitab Al-Gunjah juga tidak ada Ustaz. Juga tidak ada. Itu tadi yang dibaca apa? Wa yang bagi itlaqu sifatil istiwa itu masih di kitab Al-Gunjah loh. Yang mana Ustaz? Di kalimat setelahnya wa yang bagi itlaqu sifatil istiwa min ghairi ta'wilin wa innahu istawa ad-dat istiwa wa innahu istiwa ud-dat 'alal 'arsy. Di mana Terus Kitab Al-Ghunyah tanya terus. ada itu. Terus. Kalau antum bisa baca, cari itu. Terus dilanjutkan terus bacanya Ustaz. Itu belum titik Ustaz. Iya, alal si qala wa kaunuhu 'alal 'arsy madhkurun fi kulli kitabin unzila 'ala kulli nabiyyin ursila bihi. Masa hafal teksnya, masa hafal dalil, hafal ibarahnya, tapi tidak hafal sohifah dan juznya. Itu kan aneh. Itu pemerkosaan data itu Ustaz. Itu dipenggal Ada di situ itu. Dari kalimat jenengan tadi, katanya tadi wa annahu istiwa'ud dati ala arsy. Lanjutannya gimana itu? Kenapa? Halo? Iya, lanjutannya seperti apa itu? Yang mana? Muhitun bi kulli makan. Nggak ada di sini. Wayan bagi itlaku sifatul istiwa min ghairi takwilin. Nah. Wa annahu istiwa udati. Sebentar, saya bicara dulu. Ala arsihi la ala alaih. Makna ku'ud wal mumasah. Kama qala al mujassimah wal karmiyah. Ini bagaimana? Ayo, bagaimana ini? Bagaimana ini? Sebentar. Kama Wayang bagi qolat al mujassimah wal karmiyah. Bagaimana ini? Kenapa Anda memotong dari hal sini saja? Maka jadinya pun sepotong-sepotong. Nggak jelas sudah.